Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan mengulang kembali kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan ketika kita membaca Al-Qur'an ya, dengan riwayat hafaz dari Thoriq Raudatul Mu'addil. Yang mana alhamdulillah pada hari Ahad kemarin kita sudah khatam ya untuk Thoriq bacaan riwayat hafaz Thoriq Raudatul Mu'addil. Baik, ini ada perbedaan Thoriq Raudatul Mu'addil ini dengan Thoriq Asy-Syatibiyah. Thoriq Asy-Syatibiyah itu adalah ini yang sering banyak dijumpai di dalam Al-Qur'an ya, mushaf Al-Qur'an. Yang kita jumpai itu yang dicetak di sini di Qatar ataupun di Indonesia ataupun hampir semua tempat ya di hampir sebagian besar di negara-negara Islam itu kebanyakan menggunakan mushaf riwayat hafaz ya, mushaf riwayat hafaz dari Thoriq Asy-Syatibiyah ya. Asy-Syatibiyah. Asy-Syatibiyah ya. Ini yang umum dipakai ya, umum dipakai di banyak negara ya. Paling hanya beberapa negara saja yang tidak menggunakan mushaf riwayat hafaz ya, seperti misalnya di Libya atau di Maroko. Mereka bahkan menggunakan ini mushaf Warsh, mushaf riwayat Imam Warsh. Di sebagian negara Sudan juga sama ya. Di antara mereka juga mushafnya bukan hafaz yang dipakai ya. Banyak yang bukan memakai hafaz tapi memakai riwayat lain, riwayat Qolun atau riwayat Ad-Duri, Imam Ad-Duri, Abu Amr. Ya. Namun secara umum kebanyakan ya mushaf yang dicetak pada sebagian besar negara Islam adalah mushaf riwayat hafaz dari Thoriq Asy-Syatibiyah ya. Dan kita harus tahu bahwasannya untuk Imam Hafaz ya, Imam Hafaz ini dia mendapatkan bacaan dari gurunya yang bernama Imam Asim ya. Jadi Hafaz sanadnya seperti ini. Imam Hafaz ngambil bacaan kepada Imam Asim. Imam Asim mengambil bacaan kepada ada 3 orang sebetulnya ya, tapi 1 orang aja yang saya tulis. Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami. As-Sulami. Nah, As-Sulami ini seorang tabi'in ya. Sulami ini adalah seorang tabi'in yang membaca kepada 5 orang sahabat, kepada 5 orang sahabat ya. Uthman, baca kepada Uthman bin Affan, juga membaca kepada pertama kepada Uthman ya, kepada Uthman, kemudian yang kedua kepada Imam Ali bin Abi Thalib, yang ketiga kepada Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud Al-Hudadi, yang keempat kepada Ubay bin Ka'ab,
Ubay ibnu Ka'ab. Dan yang kelima, kepada Zaid bin Thabit, penulis wahyu. Ya, ini kepada 5 orang sahabat inilah As-Sulami ini belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran kepada 5 orang sahabat ini. Dan 5 orang sahabat ini tentu saja membaca Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Tidak banyak para sahabat yang menghatamkan Al-Quran, ya. Tidak semua sahabat itu menghatamkan Al-Quran kepada Rasulullah. Hanya beberapa orang saja, ya. Tapi ada lebih daripada uh, 5 orang ini. Masih ada lain, ya, selain yang 5 orang ini. Nanti ada Abu Darda, ada Abu Musa al-Ash'ari, ada Umar bin Khattab, ada Abu Hurairah, dan banyak lagi. Ya. Baik, itu adalah silsilah sanad Imam Hafiz, ya, kepada Rasulullah SAW. Jadi diperantarai ada 3 orang, ya. 3 orang. Pertama gurunya Imam Asim, yang kedua adalah As-Sulami, dan yang ketiga adalah para sahabat. Baik, selanjutnya dari Imam Hafiz ini, Imam Hafiz, dia punya banyak murid, ya. Punya banyak murid ke bawah ini. Ada banyak sekali murid, ada ratusan murid. Apalagi beliau ini kan dulu pernah tinggal di Mekah. Jadi Imam Hafiz ini pernah hidup di Mekah dan mengajarkan Al-Quran di sana. Dan bisa jadi sebab itulah kebanyakan kita, ya, kebanyakan negara-negara itu membaca Al-Quran dari riwayat Hafiz karena memang dulunya Imam Hafiz itu kan dia tinggal di Mekah. Dan kita tahu setiap tahun kaum muslimin pergi haji menuju ke Mekah. Ya. Di antara mereka ada yang belajar kepada Imam Hafiz, ya, membaca Al-Quran kepada beliau. Kemudian ketika pulang ke negaranya mengajarkan apa yang diajarkan oleh Imam Hafiz. Ya, sehingga bacaan Imam Hafiz itu menyebar ke banyak sekali negara. Ya. Nah, dari sekian ratus murid itu, dipilih oleh ulama yang terkenal di bidangnya, yaitu Imam Al-Jazari, ada 2 orang muridnya. Yang pertama adalah ini, Ubaid bin Sobah. Ubaid ibnu Sobah. Ini bisa baca enggak tulisannya? Ubaid bin ibnu Sobah, ya. Dan yang kedua adalah Amr ibnu Sobah. Ada yang mengatakan ini 2 orang ini bersaudara, tapi ada juga yang mengatakan itu bukan saudara, tapi hanya kebetulan saja nama orang tuanya sama, ya, As-Sobah. Ya, jadi dari murid Imam Hafiz kan banyak sekali itu. Dipilih oleh Imam Ibnu Jazari hanya 2 saja untuk menyederhanakan, ya, supaya kaum muslimin tidak bingung karena sekian banyak bacaan Al-Quran. Jadi dipilih, diringkas menjadi 2 torik besar, yaitu torik Imam Ubaid bin Sobah dengan torik Amr bin Sobah. Sebetulnya ini ada bagiannya, ya. Ada bagian tentang yang lebih jelas lagi sebetulnya, ya. Baik, selanjutnya dari kedua torik tadi itu, yaitu torik Ubaid dengan torik Amr. Ini dibaca lagi menjadi berbagai macam torik, ya. Terus, ya, ada torik apa segini di sini, ya. Ke bawahnya lagi ada lagi, ya. Terus gitu. Di sini juga ada dari 2 torik ini ke bawah lagi ini. Sampai di sini di torik Ubaid itu ada torik Syatibiyah. Asyatibiyah.
Syatibiyah. Ya. Dan juga dari torik ini juga nanti ada namanya torik muadil, rodoh al muadil, torik ar-rodoh, rodoh al muadil. Meskipun torik ini sebetulnya tidak dipilih oleh Imam Ibnu Jazari ya, tapi ini di apa diambil oleh ulama yang datang setelah Imam Ibnu Jazari yang bernama Imam Al-Azmiri. Ya, beliau itu menemukan ada torik yang belum disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari, dan sebetulnya torik ini memenuhi syarat. Ya. Itulah yang dinamakan dengan torik Rodotul Muadil. Ya. Yang mana insya Allah akan kita pelajari kaidah-kaidahnya ya. Pada ini sebenarnya kita mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari ya. Apakah ini terlihat di sini di screen? Belum ya? Enggak, Tat, enggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ini terlihat? Ada. Ya, tapi kecil ya. Mohon maaf kan pakai HP jadi. Ini daurah yang sudah pernah saya sampaikan ya, sekitar mungkin 2 tahun, hampir 2 tahun yang lebih ya. Ya. Usul dan secara fars. Usul itu artinya adalah pokok. Ya. Kaidah-kaidah pokok maksudnya itu adalah kaidah-kaidah yang masih banyak terulang di dalam membaca Al-Quran. Seperti misalnya kaidah misalnya idgham, kemudian mad, ya, mad jaiz atau mad wajib, ya, bacaan bacaan misalnya bacaan apa imalah, itu adalah termasuk di antara kaidah-kaidah pokok yang banyak terulang di dalam Al-Quran. Nah, nanti ada kaidah yang sedikit terulang, ya mungkin hanya satu atau beberapa kali saja. Di dalam Al-Quran cuma satu atau beberapa kali saja. Ini dinamakan dengan fars, kaidah fars. Ya, di sini untuk yang usul, itu diantaranya yang pertama adalah ketika membaca basmalah di tengah surat. Ya, kalau membaca basmalah di awal surat itu tidak ada perbedaan antara torik Syatibiyah dengan torik Rodotul Muadil. Semua dibaca. Ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, ya, kita memulai dari awal surat, ya, maka hendaklah membaca basmalah. Kecuali satu surat saja yang tidak ada basmalah, yaitu surat apa? Taubah. Hmm, surat At-Taubah atau surat Al-Baro'ah, itu saja. Adapun yang selain surat At-Taubah atau Al-Baro'ah, maka harus membaca basmalah. Ini berlaku baik Torik Satibiyah maupun Torik Rodotul Muadil. Baik itu kalau di awal surat. Ya. Nah sekarang, bagaimana kalau kita membaca bukan di awal surat? Ya. Seperti misalnya kita membaca surat Al-Baqarah, ya.
membaca Al-Baqarah, tapi kita sudah Al-Baqarah suratnya panjang tuh ya, tidak bisa mungkin satu kali duduk selesai gitu enggak. Mungkin kita membacanya satu juz dulu ya. Nah, kita membaca sekarang mulai juz kedua misalnya. Saya qulus sufaha uminan nas. Misal ya. Ketika kita mulai baca Al-Qur'an, itu kan berarti kita memulai bukan di awal surat. Apakah harus membaca basmalah? Maka di sini ada perbedaan ya. Untuk Thoriq Syatibiyah ya, di sini ditulis tidak harus membaca basmalah. Ya, karena ayat yang kita baca itu bukan di awal surat Al-Baqarah, tapi di tengah-tengah surat Al-Baqarah. Jadi kaidahnya yang dibaca itu hanya yang di awal saja. Kalau di tengah boleh baca, boleh tidak. Ya. Ya, Ini kalau apa? Thoriq kalau Asy-Syatibiyah. lagi titrasi. Ya. Lainnya udah Tapi kalau konsentrasi, Thoriq Muadil, tinggal CO2 aja. ya. Ini ada lagi Thoriq satu lagi ya, Thoriq Al-Misbah ya. Ada Thoriq Al-Misbah, ada Thoriq Al-Muadil. Yang konsentrasinya ke Al-Muadil aja ini yang dikasih warna coklat tua ya. Di Thoriq Al-Muadil itu dipecah lagi menjadi dua Thoriq ya, dua jalur, yaitu jalur Al-Fil dan jalur Zar'an. Kedua-duanya kalau kita membaca Al-Qur'an di tengah surat harus membaca basmalah ya. Harus membaca basmalah. Ini perbedaannya ya. Ini jalurnya seperti ini. Fafil bad'i bil ajza'i laisa mukhayyiran li basmalatin balit tabarruki mustaqri. Ya. Fafil bad'i bil ajza'i laisa mukhayyiran. Ketika seorang membaca Al-Qur'an di tengah-tengah surat, maka tidak ada pilihan bagi pembaca untuk membaca basmalah, tapi harus membaca basmalah ya untuk memperoleh berkah ya. Karena di dalam basmalah itu terkandung asma Allah Subhanahu wa taala yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, ini ya yang jadi perbedaan pertama antara Thoriq Rodotul Muadil dengan Thoriq Asy-Syatibiyah. Nah, di sini ada tambahan Al-Misbah ya. Jadi kita juga harus tahu nanti ada Thoriq lain. Thoriq Al-Misbah. Ini memang belum kita pelajari yang Al-Misbah ini. Ya. Kalau Al-Misbah juga tidak harus membaca basmalah ya. Jadi kita bisa milih aja kalau di tengah surat. Baik, ini yang pertama ya, perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah tentang mad muttasil. Nah, untuk ini kita harus tahu nih, mad muttasil seperti apa? Ya, apa itu mad muttasil? Bagaimana bisa membedakan dengan yang nomor 3, mad munfasil? Bagaimana cara membedakannya antara mad muttasil dengan munfasil? Ada yang tahu? Ini yang kadang kita suka keliru ya. Kita harus untuk mengetahui ini ya, mendalami Thoriq ini harus tahu paham dulu mana yang mutasil dan mana yang munfasil, mana yang wajib dan mana yang jaiz. Mutasil itu dinamakan juga wajib, mat wajib, yaitu apabila ada huruf mat datang setelahnya huruf apa? Setelah huruf mat datang setelahnya huruf hamzah ya. Huruf hamzah dalam satu kata. Itu dinamakan muttasil atau mat wajib. Ya, contohnya seperti jaa ya. Ulaik su'al adab si'at misalnya itu ya, itu salah satu contoh beberapa contoh dari mad muttasil atau dinamakan juga dengan mad wajib. Kalau munfasil atau dinamakan juga dengan mad jaiz itu adalah huruf mad ya, ada huruf mad harus tahu ya. Ada alif, ada 3 di situ. Ada alif,
atau ya sukun sebelumnya kasroh, wawu sukun sebelumnya dhammah. Jadi kalau ada huruf mad datang setelahnya huruf hamzah, tapi huruf hamzahnya ini bukan satu kata dengan huruf mad, tapi terpisah. Ya. Huruf mad pada kata yang di depan, huruf hamzahnya pada awal kata yang setelahnya. Ya. Contoh seperti la a'budu. Ya. La a'budu. Ini sepertinya harus ditulis ya. Ya kita harus tahu dulu ya ini apa perbedaan antara mutasil dengan ini apa munfasil ini penting ini. Pertama yang mutasil. Al-mutasil atau dinamakan juga dengan mad wajib ya. Mad wajib. Kenapa dinamakan wajib? Ya, karena para qurra bacaan Al-Qur'an itu semuanya itu mewajibkan mad ini harus dibaca lebih daripada 2 harokat. Dibaca lebih daripada 2 harokat ya, lebih. Tidak boleh 2 harokat tapi harus lebih. Berarti nanti ada yang baca 3 ya. Ada yang baca 4, ada yang baca 5, dan ada yang baca 6 ya. Tapi untuk Thoriq Hafiz itu cuma ini aja. 4, 5, dan 6. Tidak ada yang baca 3 ya. Untuk Thoriq yang untuk riwayat Hafiz. Ya, untuk mad muttasil atau wajib ini adalah apabila ada huruf mad ya. Huruf mad ada 3 ya. Huruf mad ada 3. Alif sebelumnya mesti harus fathah ya. Ya sukun sebelumnya harus kasroh, dan wawu sukun sebelumnya harus dhammah ya. Datang setelah tiga huruf mat ini ada huruf hamzah. Hamzah. Huruf hamzah seperti ini ya biasanya. Ya, seperti kepala ngain, kepala ngain ya. Cuma apa ekornya diambil gitu ya. Tinggal kepalanya saja. Ya, hamzah. Ada huruf hamzah dalam satu kata ya. Maksudnya dalam satu kata itu adalah antara huruf mat sama huruf hamzah itu benar-benar apa ya? Satu kesatuan, satu kata gitu. Langsung datang setelahnya huruf hamzah gitu dalam satu kata tersebut. Ya, contoh supaya lebih jelas seperti tadi yang disebutkan ja ya. Ja ini ada huruf apa? Mad datang setelahnya hamzah. Ini adalah satu kata ini ya. Maka ini namanya mad wajib atau mad mutasil. Dinamakan mutasil karena antara huruf mad sama huruf hamzah itu bersambung. Mutasil kan artinya itu menyambung, bersambung. Su'u ya. Su'ul adab. Ini ada wawu, wawunya sukun. Sebelumnya adalah huruf sin yang dhammah. Nah, setelah huruf wawu ini, wawu sukun, ini kan huruf mad. Datang setelahnya huruf hamzah. Huruf hamzahnya antara huruf hamzah dengan huruf madnya itu dalam satu kata ya. Maka ini namanya mad mutasil atau mad wajib. Contoh lain. Si at ya. Ada di sini ada ya sukun, sebelumnya kasroh, datang setelahnya ada huruf hamzah. Ya, dalam satu kata juga.
Maka ini semuanya ini tiga ini dinamakan mad apa? Muttasil atau mad wajib. Ya. Di mana torik yang kita baca ini yaitu torik Rodotul Muadil ini sama dengan Satibiyah. Ya, jadi tidak usah bingung. Hanya untuk Satibiyah itu bisa dibaca dua pilihan ya. Boleh dibaca 4 atau boleh 5 untuk Satibiyah. Tapi kalau torik Rodotul Muadil hanya 4 saja. Ini semuanya dibaca 4 harokat ya. 4 harokat atau dua alif. 4 harokat itu sama dengan 2 alif. Ya. Ukurannya membaca 4 harokat itu sama aja membaca huruf ya, huruf ada 4 huruf yang dibaca berharokat ya. Misalnya seperti apa ya? Contohnya seperti misalnya seperti contohnya seperti uh, fakadzaba ya. Fakadzaba. Ada fa, ka, dza, ba ya. Fakadzaba. Fakadzaba. Fakadzaba ya. Nah, ukuran 4 rakaat itu sama ketika kita mengucapkan fakadzaba. Ya. Ini 4 rakaat. Atau istilahnya 4 rakaat itu adalah dibaca tawasud pertengahan ya, sedang. Karena mat yang paling panjang itu dibaca 6. Yang paling pendek adalah 2 harokat ya. 4 berarti tengah-tengah ya. Baik, ini adalah mat mutasil ya. Sekarang untuk mat yang munfasil, sebetulnya hampir sama ya pengertiannya. Ada huruf mat, datang setelahnya huruf hamzah ya. Akan tetapi perbedaannya dengan mutasil, kalau mutasil tadi huruf hamzahnya itu satu kata dengan huruf mat. Ini kalau mutasil ya atau mat wajib. Tapi kalau munfasil, huruf hamzahnya itu sudah beda kata. Ya terpisah. Ya contoh, la a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun ya. Di sini ada huruf alif ya. La ini, ada huruf alif di sini. Datang setelahnya huruf hamzah ya. Ini pada kata yang berbeda ya. La itu kata sendiri. Hamzahnya itu juga pada kata yang lain yaitu kata abudu. Ini ada dua kata di sini. La a'budu. Maka ini dinamakan munfasil ya. Munfasil dari kata terpisah ya. Infasola, yanfasilu, munfasil. Munfasil itu yang terpisah ya. Maksudnya di sini antara huruf mad dengan huruf hamzah itu terpisah. Ya, tidak dalam satu kata ya. Ini yang dinamakan dengan mad munfasil. Nanti bisa dilihat dicari lagi ya. Cuma nanti harus ingat-ingat ada beberapa kata yang di dalam Al-Qur'an yang dia ditulis nyambung ya dengan huruf hamzah tapi padahal bukan mad wajib. Ini harus kita perhatikan, yaitu seperti misalnya haulai. Nah, ini yang banyak di antara kaum muslimin yang keliru kadang ya. Haulai ya. Di sini ya. Ini kan di dalam mushaf cetakan Timur Tengah ini dia disambung dia bacaannya antara huruf H dengan huruf ini apa hamzah ini. Tapi ini bukan mutasil tapi munfasil ya. Karena sebetulnya ini H dengan ulai terpisah. Sebenarnya aslinya seperti ini, H ya. Ula gimana tulisannya?
ula i ya. Ya, ini terpisah antara ha dengan ula. Hanya di dalam penulisan ya, penulisan mushaf itu dijadikan disambung. Ya, jadi nanti diingat-ingat aja. Tapi ini tidak banyak, paling cuma kata ha ula dengan ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Ya ayyuhan nas. Itu biasanya kalau di dalam mushaf cetakan Indonesia dia dipisah dia. Ya. Kalau di cetakan Indonesia dia dipisah seperti ini ya. Ya ayyuha. Ya. Namun di dalam cetakan Timur Tengah dia menyambung jadi satu ya. Ya ayyuha. Seperti itu tulisannya kalau tidak salah ya. Ya, ini bukan ya. Ya. Nanti bisa dilihat ya itu di dalam mushafnya sendiri. Dia seakan-akan dia nyambung padahal dia sebenarnya terpisah. Karena sebetulnya ini aslinya seperti ini. Ya itu kata sendiri dan ayyuha juga kata yang lain. Ini yang dinamakan dengan munfasil atau dinamakan juga majais. Ya, jais itu artinya kan boleh. Kenapa dinamakan demikian? Karena di antara qurra itu, di antara bacaan itu ada yang membolehkan mat ini dibaca dua harokat. Ya. Ada yang baca dua, jadi nanti ada yang baca dua, ada yang baca tiga, ada yang baca empat, ada yang baca lima, dan ada yang baca enam harokat. Ya, ya ini. Sehingga dinamakan ini jais. Boleh dibaca dengan qasar. Qasar itu biasanya istilah qasar itu bacaan dua ya, pendek. Mat yang paling pendek kan dua harokat. Ya, qasar. Nah, untuk torik kita, torik Rodotul Madil, kalau ada mat munfasil ya atau mat jais, maka harus dibaca qasar. Dibaca dua harokat. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Itu kan kalau satibiyah kan harus dibaca empat ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Itu kalau torik satibiyah. Tapi untuk torik Rodotul Madil itu tidak boleh dibaca empat harokat, harus dibaca dua harokat ya. Seperti itu ya. Kenapa tidak boleh? Ya demikianlah. Kita belajar itu harus sesuai dengan apa yang didapatkan dari guru kita ya. Guru kita kepada siapa ya, di atasnya gurunya ya, kepada gurunya dia, terus selanjutnya terus kepada Imam Al-Muadil. Imam Muadil juga punya sanad nanti bersambung kepada Imam Hafiz ya, seperti itu. Jadi Imam Hafiz beliau itu mengajarkan kepada murid-muridnya itu dengan berbagai macam wajah gitu ya, berbagai macam cara gitu ya. Sampai sini bisa dipahami insya Allah. Itu perbedaan yang keberapa ini? Perbedaan yang ke berapa tadi ya? Ini ya, munfasil. Jadi munfasil untuk torik asyatibiyah dibaca 4 harokat. Ya. Dua torik dari torik alfil, muadil alfil, dan muadil zarangan. Semuanya itu dibaca dua harokat. Ya. Dalilnya adalah
ya di dalam matan ini. Wa muttasilan wasit wa man fasolak suro. Ya. Wa muttasilan wasit wa man fasolak suro. Mat muttasil hendaklah dibaca wasat. Ya, wasat itu dibaca 4 harokat atau pertengahan. Wa man fasolak suro. Sedangkan mat yang munfasil bacalah dengan qasr. Qasr itu berarti dibaca 2 harokat, ya, dibaca pendek. Ya, jadi mat yang paling pendek itu adalah 2 harokat. Istilahnya adalah qasr. Jadi kalau ada orang membaca Thariq Quratul Muadil, dia membaca mat munfasilnya dibaca 4 harokat, ya disalahkan. Salah. Ya. Kebalikannya, kalau ada orang membaca Thariq Syatibiyah, kok membaca mat munfasilnya dibaca 2 harokat, itu juga salah. Ya. Karena untuk Syatibiyah harus dibaca 4. Ya, ini jadi harus mengikuti kaidah, ya, mengikuti ketentuan yang berlaku itu. Ya, tidak boleh sembarangan. Karena itulah pentingnya kita belajar, mempelajari kaidah ini sebelum kita membaca Al-Quran, kita perlu tahu. Ya. Jadi tidak sembarangan kita membaca Al-Quran, harus sesuai dengan kaidah-kaidah. Tidak hanya kaidah tajwid saja, tapi juga kaidah di dalam periwayatan. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ini belum saya share ya di grup ya. Kayaknya belum, Ustaz. Belum ya. Insya Allah nanti kalau ini Ana share di grup ya. Jadi ini baru nomor 3 ya. Masih ada sekitar 19. Sampai sini ada pertanyaan. Jelas tidak? Nah, Ustaz, itu berarti yang perbedaan itu pada mad munfasil aja sama mutasil, Ustaz, ya. Mutasil tidak ada perbedaan sih. Kalau Kalau mutasil itu sama dengan Syatibiyah. Kan ya, 4-4 juga nih. Cuma Syatibiyah dia bisa 5. Boleh milih dengan antara 4 dengan 5. Ya, itu aja. sama mad lazim sama aja, Ustaz, ya, nggak ada masalah ya, Ustaz. Oh, mad lazim juga sama, 6 harokat. Harokat ya. Ya, tidak ada masalah. Yang beda itu cuma di munfasil saja ya. Bedanya di mana? Di munfasilnya itu. Makanya harus ini penting, kita harus bisa membedain mana yang mutasil dan mana yang munfasil. Jangan sampai salah gitu. Iya, Jangan sorry. sampai nanti kita membaca mutasil dibaca 2 harokat, tapi ketika membaca munfasil malah dibaca 4 ya. Jangan. Kalau Satibiyah enak ya, dua-duanya dibaca 4 ya. Baik yang mutasil maupun munfasil itu dibaca 4 harokat ya. Tapi kalau kita membaca Thariq Rodotul Muadil, harus diingat yang dibaca 2, yang dibaca 4 itu hanya mat wajib saja. Sedangkan yang dibaca 2 hanyalah mat munfasil. Itu yang perlu diingat ya. Ini perlu juga kita ini yang apa ya, harus berlatih gitu ya untuk membedakan mana yang mutasil dan mana yang munfasil. Coba ya kita lihat di mushaf aja langsung ya, supaya bisa bedain. Ini terlihat ya? Di layar terlihat enggak? Belum, Ustaz. Belum? Kelihatan di layar? Pak Islam? Sudah, Ustaz. Ya, sudah. Nah, itu yang saya anak heran gitu. Ada Ada di yang nggak sebagian. bisa ya? Iya, mungkin nggak tahu kenapa ya. Mungkin saya belum update itu ya. Terus update dulu. Baik, ini contoh ya di surat At-Taubah itu. Ini di ayat yang ke-55. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Itu bacaan Imam Syatibiyah gitu ya. Wala ini apa? Bacaan mat apa ini? Wala auladukum. Mat apa namanya? Jais. Mutasil. Hah? Ya, itu kok mutasil? Munfasil.
Munfasil. Kalau jaiz munfasil pakai nun, munfasil. Nah, ini bacaan munfasil. Maka di sini baca 2 rakaat. Wala auladukum. Seperti itu. Coba kita cek ya, mana yang di sini di halaman ini, mana yang munfasil dan mana yang mutasil. Ini tadi munfasil. Munfasil saya kasih coret di bawah ya. Atau dilingkarin aja dulu. Lingkarin aja ya. Oh, stabilo aja. Stabilo. Ya, ini. Wala. Terus, atau apa lagi? Minha ida. Ya. Lam yu'tau minha idahum yasqutun. Walau annahum radu ma atahumullah. Ini apa nih? Ma atahumullah itu mat wajib atau mat munfasil? Mutasil Ustaz. Hmm? Mutasil 1 huruf itu hamzahnya. Bukan. Itu lain. Itu beda. Ini munfasil dia. Ma itu sendiri, atahum itu sendiri. Jadi munfasil. Nah, ini Oh, ya, bukan ini ya, maaf. memang ada di dalam Al-Qur'an ada ma'an ya. Iya, Ma'an. Ya. Bedanya gimana cara bedainya? Ya. Bedainya lihat hamzahnya. Hamzahnya dia itu apa? Pertama nih, lihat ada alif lam apa ada di mimnya itu. Kalau ada alif lamnya, alma itu berarti dia itu mutasil. Kalau tidak ada alif lam, seperti sekarang ini, dilihat hamzahnya. Hamzahnya bertanwin atau tidak. Kalau bertanwin berarti dia itu mutasil. Tapi di sini kan tidak bertanwin. Ya, dia berharokat fathah biasa aja. Maka ini artinya dia itu bukan mutasil. Bukan ma'a, bukan artinya air, bukan. Tapi dia itu adalah itu adalah apa-apa. Atahum yang Allah berikan pada mereka. Itu beda kata. Itu. Ini biasanya terjebak di situ ya. Tapi tidak apa-apa. Kebetulan pas ini ya, tadi tahu nanti. Terus mana lagi? Ayat 59 ada enggak? Wa rasuluhu inna itu munfasil atau mutasil? Wa rasuluhu inna. Apa nih? oh iya itu jauh Ustaz. Rasuluhu Hmm, inna. Berarti ini munfasil. ya munfasil ahsan. Terpisah ya. Bisa. Terus antara inna dengan inallah. Inna Allah. Yang mana Hmm. Ustaz? Ayat Ini berapa yang Ustaz? 59 masih di bawahnya. Inna ilallah maksudnya. Hmm. Ya, enam Ustaz terpisah juga ini. Terpisah juga berarti ini munfasil atau majais gitu ya. Baik, selanjutnya ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i. Ya, ini al fuqara'i. Mutasil ini. Ya, ini baru mutasil ya. Mutasil berarti kita kasih lingkaran, oke? Ya, ini berarti mat wajib ya. Terus ketemu lagi enggak? Ayat 60 tidak ada. Ayat sekarang sudah tidak ada. Sekarang 61. 61 juga sudah tidak ada ya. Nah, itu salah satu contoh lah ya. Jadi nanti bisa dilatih sendiri untuk membedakan mana mutasil dan mana yang munfasil. Baik, mungkin ini aja dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Insya Allah kita lanjutkan pada besok hari Ahad ya. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazak